ada perencanaan kurikulum, organisasi kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum. Itu membahas apa ya? Aha, itu membahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama aku, Dina Julista. Kalau kemarin kita membahas materi mengenai kepemimpinan pendidikan, maka hari ini kita akan membahas apa ya? Sebelum kita bahas materi apa kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by Bismillah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman semuanya, jadi kita akan membahas tentang apa? Mari kita lihat capaian pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Ternyata teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Pasti pertanyaannya, apa sih manajemen kurikulum dan pembelajaran? Biar kita semua sama-sama tahu apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran, yuk kita bahas bersama. Dari tadi kita udah bertanya-tanya nih, apa sih pengertian dari manajemen kurikulum? Jadi langsung aja kita bahas ya pengertian manajemen kurikulum. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang berarti mengelola. Proses pengelolaan di sini dilakukan berdasarkan fungsi dari manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan perangkat rencana serta pengaturan yang meliputi bahan pembelajaran, isi, tujuan, dan metode yang dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, teman-teman semuanya dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi segala aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Adapun pembagian ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses merancang berbagai peluang pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mengalami perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur atau rancangan bahan pelajaran yang dirancang untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi dan melaksanakan kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. 3. Pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Kegiatan untuk mengelola proses belajar mengajar. Di sini, guru memiliki hak sepenuhnya atas pengaplikasian rencana yang telah disusun pada waktu perencanaan kurikulum dibuat. 4. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengumpulkan serta mengelola informasi yang bertujuan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kurikulum. Kira-kira dalam manajemen kurikulum terdapat prinsip yang harus diperhatikan nggak ya? Ternyata teman-teman semuanya, dalam manajemen kurikulum terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu pertama ada produktivitas. Manajemen kurikulum harus berfokus pada hasil yang diharapkan dari kegiatan kurikulum. Kedua, demokrasi.
Pelaksanaan manajemen kurikulum harus dilakukan secara demokrasi, di mana pengelola, pelaksana, dan peserta didik harus menjalankan peran mereka dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan kurikulum. Ketiga, kerjasama atau kooperatif, di mana keberhasilan manajemen kurikulum membutuhkan kerjasama positif dari semua pihak yang terlibat. Keempat, efektivitas dan efisien. Manajemen kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar tujuan kurikulum tercapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang optimal. Yang kelima, mengacu pada visi, misi, dan tujuan. Proses manajemen kurikulum harus mampu memperkuat dan mengarahkan pada visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Adapun tujuan dari manajemen kurikulum yaitu agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Dari tadi kita udah membahas mengenai manajemen kurikulum, sedangkan di judul pertama kita itu adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi masih ada satu lagi nih teman-teman, yaitu manajemen pembelajaran. Jadi manajemen pembelajaran merupakan bagian dari manajemen kurikulum, khususnya di tahap implementasi pada pelaksanaan di kelas. Pengertian manajemen pembelajaran dikemukakan oleh Syafarudin yang mengartikan manajemen pembelajaran sebagai suatu usaha perumusan dan penetapan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar sehingga tercipta interaksi antara guru dan murid secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran. Secara pokoknya, sebagai seorang guru harus melaksanakan minimal 3 fungsi manajemen pembelajaran, karena pengorganisasian pembelajaran dapat dimasukkan dalam kegiatan perencanaan pembelajaran. 3 fungsi manajemen pembelajaran tersebut diantaranya: 1. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran. 3. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan nilai. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kurikulum lebih berfokus pada apa yang akan diajarkan, sedangkan manajemen pembelajaran lebih menekankan bagaimana cara mengajarkannya. Keduanya saling berkaitan erat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini, ada kuis nih buat teman-teman semuanya untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya dari materi yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa dikerjain ya, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.